Nah ini cara kita hidup di dalam Tuhan. Dia nggak pernah terlambat. Maka itu kita harus ikuti apa yang kita mau doakan. Sekarang saya akan melangkah lagi. Bagaimana caranya bangun? Karena semen di sana 1 sak itu 500.000. Bensin 25.000 1 liter. Bayangkan itu. Tapi kita percaya Tuhan pasti akan ada. Kalau dia sudah berikan tanahnya, mungkin bangunannya tidak ada. Jadi siap-siap nanti sudah terbiasa di sini ngurusnya anak-anak akan diberikan saja kepala asrama di sana nanti. Di Wamena kan gitu saja. Di Nabil pintar dipindah ke Timika. Timika pintar pindah ke Tomawi. Nanti Tomawi pintar pindah ke Karsten sana, ke Gunung Salju. Jadi saya berangkat bersama istrinya. Madu itu Pak. Oke, jadi ada hikmat kita nggak bisa ngerti. Tapi itu rencana Tuhan yang luar biasa bukan? Untuk kehidupan kita. Oke, saya lanjutkan. Langsung ayat 16 dulu. Masih pasal 2 1 Korintus. Nah, ini yang kita mau lihat. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Yahweh sehingga ia dapat menasihati dia? Siapa yang bisa ngerti pikiran Bapa di surga? Betul nggak saudara? Tapi terpujilah dia kalau kita bisa mengerti pikirannya. Katakan amin. Karena justru kita bisa bekerja sama dengan seseorang kalau pikirannya sejalan. Bukankah itu kunci suami istri juga? Dari pikiran dulu disesuaikan, bukan disamakan. Sama nggak mungkin, disesuaikan. Baru kita bisa jalan. Begitu pula kita dengan Tuhan kita, Bapa di surga. Pikiran dia harus kita kenali. Bagi Tuhan nggak sulit ngerti pikiran kita. Kita bodoh-bodoh gini kok masa sulit dimengerti. Amin. Tapi kita yang sulit ngerti pikiran dia. Karena logika kita dengan logika dia itu beda. Yesaya 55 pernah menulis bahwa jarak pikiran kita pikiran Tuhan itu sejauh langit ke bumi, jauh sekali. Maka itu usahakan kita bisa mengerti. Kalimat terakhir kita baca sama-sama 16 ini. Ini bagus sekali. 1, 2, 3. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Amin. Jadi kalau kita pakai pikiran Kristus nggak ada yang sulit. Kesaksian sudah kita fraile tadi luar biasa. Nggak punya uang, ada mobil, gadekan dulu, berangkat. Nah, uang kilama, kaget saya tadi waktu bilang uang kilama. Saudara, suatu kali Roh Kudus nyatakan kepada saya bahwa pusatnya setan di Papua itu di Kuam Kilama. Ngeri sekali waktu dia tunjukkan itu. Maka itu ketika kerusuhan ribut paling besar di sana, pertama kali sejarah di Papua, pendeta dibunuh oleh orang Kristen di dalam gereja. Itu di Kuam Kilama. Ini sudah setan betul. Jadi logika kita harus tundukkan. Siapa yang bisa mengerti pikiran Yahweh? Puji Tuhan, kita memiliki pikiran Kristus. Saya baca ayat yang ke-14. Tetapi manusia siapa? Duniawi. Itulah Kristen yang setengah-setengah. Kalau Minggu surga, Senin sampai Sabtu neraka. Jadi nggak pernah stabil. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Tuhan. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Betul. Kalau kita bicara dengan orang yang pakai logika, ngomong tentang Tuhan, nggak masuk logika semua, bodoh semua itu. Karena nggak masuk akal apa yang kita buat. Tapi puji Tuhan, kalau kita diberi ngerti pikiran Dia, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi inilah kita, manusia apa? Rohani. Menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak bisa, ada kata itu sebetulnya, tidak bisa dinilai oleh orang lain. Jadi kalau orang nggak tinggal dalam Roh Kudus, orang itu bukan orang rohani, nggak akan ngerti lihat kita hidup. Karena dihitung pakai ilmu apa saja nggak akan ketemu. Maka itu terus tundukkan logika kita, minta Roh Kudus menerangi terus dari hari ke hari pikiran kita, logika kita. Roh Kudus terus bekerja dalam hidup ini. Itu akan indah dan menyenangkan. Ayat 10. Karena kepada kita Tuhan telah menyatakannya oleh Roh. Menyatakan apa? Menyatakannya, nyanyi itu ayat 9. Ada apa di 9?
Apa yang Bapa sediakan buat kita selalu yang mata tidak pernah lihat, 2 tidak pernah didengar oleh telinga, 3 tidak pernah timbul dalam hati manusia. Itu semua yang disediakan Tuhan dan Bapa buat kita yang mengasihi Dia. Segala sesuatu yang memenuhi 3 kriteria itu, mata tidak pernah lihat, telinga nggak pernah dengar, hati nggak pernah mikir, itu artinya baru. Artinya belum pernah ada di dunia manapun juga. Tiba-tiba aja, mata nggak pernah lihat, telinga nggak pernah dengar, hati nggak pernah ngerti apa-apa. Hebat sekali. Nah, bagaimana itu bisa terjadi dalam kehidupan kita? Jawabannya cuma satu. Karena kepada kita Tuhan telah menyatakannya, nyanyi 9 itu. Oleh siapa? Roh. Sebab roh itu bagaimana? Menyelidiki segala berapa hal? Segala sesuatu. Bahkan hal-hal yang apa lagi? Yang tersembunyi dalam diri Tuhan kita. Saudara, ini dahsyat betul. Coba salah seorang baca dulu Amsal 25 ayat 2. Beri tanda 1 Korintus 2. Maka itu menjadi orang Kristen, jangan mau hal-hal yang enteng-enteng, yang gampang-gampang, yang ringan-ringan. Katakan amin. Carilah yang sulit-sulit. Malah ketika orang gak suka engkau itu, kita yang suka. Wah, itu luar biasa. Sudah, salah seorang silakan. Kemuliaan Allah dialah merahasiakan sesuatu, tetapi kemuliaan raja-raja dialah menyelidiki sesuatu. Kemuliaan Tuhan kita itu bukan tepuk tangan. Bukan. Banyak gereja karismatik ngawur. Beri kemuliaan buat Tuhan, tepuk gitu. Bukan. Kemuliaan Tuhan itu merahasiakan berapa hal? Hebat sekali. Tapi kemuliaan raja-raja, 1 Petrus 2:9. Saudara dan saya adalah raja-raja, imamat yang rajanya. Jadi kemuliaan kita sebagai gerejanya itu apa? Menyelidiki yang Tuhan rahasiakan. Nah, ayat 10 1 Korintus 2, hanya Roh Kudus yang mampu menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi di dalam diri Bapa kita. Selidiki itu. Kata menyelidiki berarti enggak yang ringan-ringan dalam hidup. Saudara, maka itu ketika banyak orang tanya, maaf ini teman-teman pendeta yang seangkatan dengan saya, dia heran, mereka heran, lihat saya sampai sekarang seperti ini. Nah, saya bilang pada mereka, saya sebagai hamba Tuhan punya prinsip dari dulu, saya bukan sombong, tapi karena saya percaya 1 Korintus 2:9. Dari dulu saya punya prinsip, saya tidak akan mengerjakan yang sudah dikerjakan orang lain. Lagi sekali, bukan sombong. Karena yang Papa janjikan seperti itu, yang mata tidak pernah lihat, yang telinga nggak pernah dengar, yang nggak pernah timbul dalam hati, itu berarti orang lain sudah kerjakan atau belum? Belum. Maka juga kenapa sampai jadi sekolah berasrama dari taman kanak-kanak di Papua ini? Belum ada orang ngerjakan itu. Karena Roh Kudus, saya senang hal-hal yang sulit. Makin sulit, makin berat, makin tersembunyi, saya makin kejar. Karena itu target. Dan itulah kemuliaan kita. Bukan cuma kemuliaan dia. Kemuliaan dia jelas merahasiakan salah sesuatu, tapi kemuliaan kita membongkar yang dirahasiakan. Maka itu jangan kerjakan hal yang sama terus. Minta Roh Kudus. Oke, kembali ke 1 Korintus 2 tadi, ayat 11. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Tuhan selain roh Tuhan. Jadi seharusnya orang-orang Pentakosta itu orang-orang hebat. Saya Roh Kudusnya dibelenggu, diberangus hanya untuk bahasa roh dan penglihatan saja. Padahal Roh Kudus punya fungsi lebih daripada itu. Katakan amin. Yang luar biasa menyelidiki. Jadi Roh Kudus yang bersama dengan kita itu dahsyat dan itu aja. Dia akan bongkar semua yang dirahasiakan itu tadi. Sekarang 12 ya. Kita tidak menerima roh dunia. Kembali kata dunia, kata Mesir diulang. Tetapi roh yang berasal dari Tuhan, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Tuhan kepada kita. Dan